Salam, selamat bertemu kembali pada pagi hari ini sebagai anugerah yang daripada Tuhan. Mari kita naikkan puji dan syukur kepadanya atas anugerahnya yang kita terima hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang membimbing, mengarahkan kita, melakukan segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pada hari ini kami boleh menerima anugerah hidup yang baru daripada Tuhan. Engkau yang telah menemani dan memberkati istirahat malam kami ya Tuhan. Sebentar sebelum kami melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami, Tuhanlah yang memberkati hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, serta Tuhan berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman-Nya pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal keempat, ayat keempat dan kelima. Filipi 4 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Nasihat-nasihat terakhir. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara dimanapun berada, perpisahan senantiasa memberi kesan tersendiri. Sebagaimana Paulus juga menyampaikan nasihat-nasihat terakhir bagi orang-orang yang bersama-sama dengan dia dalam pelayanan-pelayanannya. Sebagaimana juga kita mendengarkan nasihat dan perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam perayaan hari kenaikannya ke surga yang kita rayakan kemarin. Kita diajak dan diperintahkan sebagaimana kepada murid-murid diberikan satu perintah, yaitu untuk memberitakan Injil, mengajar dan membawa orang untuk percaya kepada Tuhan. Demikian juga Paulus pada kebenaran firman Tuhan ini meminta dan mengarahkan agar kita hidup dalam sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Apapun situasi dan kondisinya, senantiasa sukacita kita tiada pernah dikalahkan. Sukacita kita di dalam Tuhan senantiasa harus kita perlihatkan. Bahkan dikatakan dalam kesempatan itu juga, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Pada suatu waktu, Putri Eugene dari Swedia pernah merasa sangat prihatin dengan orang-orang yang menderita penyakit yang tak dapat disembuhkan. Kemudian dia berusaha mengumpulkan dana untuk membangun fasilitas yang lengkap untuk merawat orang-orang itu, agar dapat mendorong orang lain memberikan sumbangan. Putri Eugene menjual beberapa batu permata kerajaan miliknya dan memberikan hasil penjualan permata itu untuk proyek tersebut. Beberapa waktu kemudian, ketika sang putri mengunjungi salah satu rumah sakit, dia dikerumuni oleh banyak pasien yang menyatakan rasa terima kasihnya. Salah seorang wanita di antara mereka meraih tangan putri itu, dan dia menumpahkan air matanya yang bercucuran ke atas tangan putri tadi sebagai tanda penghormatan dan terima kasihnya. Pada waktu sang putri kembali ke istana kerajaan, dia mengatakan bahwa permata perhiasannya telah dikembalikan kepadanya. Aku telah menemukannya kembali hari ini, katanya. Permata-permata itu
berkilau-kilauan di dalam mata orang-orang yang sangat malang itu. Orang-orang Kristen sekarang mungkin tidak dapat berkata seperti apa yang dikatakan oleh Petrus kepada orang lumpuh yang berada di pintu gerbang Bait Allah. Bangkit dan berjalanlah. Namun kita juga tidak boleh berkata emas dan perak tidak ada padaku. Kalau begitu kita harus seperti putri yang baik hati tadi. Kita harus belajar menggunakan harta kekayaan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup sesama kita, khususnya mereka yang menderita. Saya rasa cerita Putri Eugene dari Swedia ini memiliki kebenaran firman Tuhan sebagaimana dikatakan tadi dalam Filipi 4 ayat ke-5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Mari biarlah kita berlomba-lomba melakukan kebaikan demi kebaikan kepada orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita. Dengan demikian, kita menunjukkan kasih yang daripada Tuhan menjadi nyata. Perintah Tuhan memberitakan Injil juga boleh kita pergunakan dalam kesempatan apapun. Harta milik yang Tuhan titipkan, harta milik yang Tuhan berikan, memberkati kehidupan kita. Biarlah kita boleh melakukannya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku dimanapun berada, jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah melakukan kebaikan demi kebaikan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Mari kita melakukannya di masa-masa yang seperti saat ini. Ada banyak orang menantikan, memerlukan pertolongan-pertolongan kita yang telah mengasihi, yang telah diselamatkan, dan yang telah disediakan hidup kekal bagi kita. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita sekaliannya untuk mewujud nyatakan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, Allah yang agung dan mulia, kami bersyukur kepadamu karena Engkau boleh memberikan kami satu lagi kesempatan untuk memasuki hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Demikian juga firman-Mu ya Tuhan, yang mengajar kami dan mendorong kami untuk tetap bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Bahkan hendaklah kebaikan hati kami diketahui semua orang. Dalam perbuatan-perbuatan kami Tuhan, mampukan kami untuk menolong setiap orang lain yang perlu kami tolong. Biarlah Tuhan memberkati setiap daya dan upaya para pelayan-pelayan gereja-Mu, bahkan warga jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun berada, saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan, tindakan kasih kami, diakonia kami, biarlah itu Tuhan mengajar kami untuk tetap merendahkan hati kami, karena kami tahu Tuhan semua yang kami miliki adalah bagian dari berkat yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami pergunakan bagi kebaikan-kebaikan di setiap kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berkati sertailah kami dalam perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Apapun bentuk pekerjaan yang kami akan lakukan, biarlah Tuhan kami bersuka cita menyambut semua bentuk pekerjaan itu. Kami melakukannya dengan sesungguh-sungguhnya. Kami berkomitmen Tuhan untuk mempersembahkan setiap pekerjaan kami ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan jagai lindungi kami Tuhan dimanapun kami boleh beraktivitas, baik di rumah maupun di kantor, di tempat pekerjaan kami. Biarlah Tuhan juga hadir di sana menemani kami. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang terus berdaya upaya untuk
pencegahan bahkan pengobatan dari virus corona ini boleh dihilangkan, disembuhkan. Setiap orang yang sakit Tuhan, semakin hari semakin sedikit, tapi orang yang sembuh semakin banyak. Terima kasih Tuhan, memberkatilah Engkau bagi para medis, dokter dan perawat, bahkan peneliti-peneliti yang boleh meneliti dan mencari obat yang sungguh-sungguh tepat untuk penyembuhan virus corona ini. Pandemi virus corona ini boleh segera hilang dan sembuhlah semua orang yang terjangkitinya. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa kami dan pengharapan kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi, semangat. Tuhan memberkati kita sekaliannya.